kemudian penganggaran di puskesmas. Kalau ini kan udah ya, apa itu penganggaran, jenis-jenisnya ya, tipe-tipenya. Saya mau menjelaskan dulu tentang penganggaran di puskesmas ya. Ini ya, penganggaran di puskesmas ya. Sebelum penganggaran di puskesmas, kita juga harus tahu ya, karena nanti apa yang apa yang harus dibiayai di puskesmas itu, program-program apa, kita kan harus tahu juga ya sebelumnya ya. Di puskesmas itu ada namanya program wajib ya, atau esensial. Pernah dengar apa itu yang program wajib di puskesmas? Kemudian di puskesmas itu selain ada program wajib, ada program pengembangan. Ada lagi program inovasi. Karena kalian memang belum pernah, kalian udah pernah dapat mata kuliah manajemen puskesmas? Administrasi puskesmas? Belum, Bu. Nggak ada ya, kalian itu memang di peminatan. Kalaupun ada peminatan ya, almarhum peminatan AKK ada, nggak tahu lah ke depan ya. Kalau udah tak ada lagi peminatan AKK, ya kan, kalian kan nanti pas giliran kalian ini kan tak ada lagi peminatan ya kan, peminatan kami aja udah dibubarkan, ya kan. Nggak tahu lah nanti ke depan, nggak tahu kan, udah dibubarkan. Jadi Kak, saya suka bilang ya, almarhum departemen AKK. Saya dari almarhum departemen AKK, ya kan. Jadi kalau dulu ya di peminatan ada ini apa namanya, mata kuliah administrasi puskesmas. Walaupun ya barangkali dulu saya waktu IKM, saya kan sudah juga mengenalkan puskesmas itu apa, ya kan. Kemudian apa namanya, ada kebijakan pemerintah, peraturan ya, peraturan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas ya, peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan ya, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kesehatan, pelayanan kesehatan. Karena itu kan bidang kami ya kan, di almarhum AKK itu manajemen dan kebijakannya yang dipelajari ya. Jadi apa itu program-program yang ada di puskesmas? Bentar ya, saya punya PowerPoint ya. Saya lupa ya di puskesmas berapa jenis. Sebelumnya kalian barangkali perlu juga tahu bagaimana struktur organisasi di puskesmas, karena nanti itu terkait dengan ini ya, siapa yang menjadi penanggung jawab untuk suatu jenis pelayanan ya. Jadi kalau di puskesmas itu ya ada namanya ini ya, struktur organisasi. Dia ada bagannya nggak ini? Tadi saya lihat ya. Ada bagannya nggak ada ya? Nggak ada bagannya aja lah, nggak apa-apa. Jadi ada sebagai ini namanya apa namanya, jabatan struktural. Jadi kalau dokter sebagai kepala puskesmas ya, itu dia menjabat jabatan struktural. Kalau jabatan fungsionalnya yang bagaimana coba? Kan dia itu ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional ya. Kalau dia dokter sebagai kepala puskesmas, itu dia menjabat jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional apa? Yang mana? Ayo. Yang disebut dengan jabatan fungsional, dia menjalankan pelayanan kesehatan, ya kan? Misalnya dia menyuntik pasien, mengobati pasien, itu kan jabatan fungsional dia sebagai seorang dokter. Jadi kalau kayak dosen dekan itu, ya, itu jabatan struktural. Nanti kalau dia ngajar, ya, dia sebagai dosen pengajar, yaitu dia jabatan fungsionalnya. Fungsional itu kita itu berfungsi sebagai apa? Ya, mengajar, kalau dosen kan itu wajib ya kan, penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat. Ya.
Tridharma perguruan tinggi itu jabatan fungsionalnya ya. Kalau strukturalnya itu ya dekan, wakil dekan, ketua prodi itu adalah jabatan struktural ya. Sama juga dengan di puskesmas ya. Kepala puskesmas ini kan ada dokter, ada SKM kan? Ada. Atau semua dokter? Pengetahuan kalian? Ada yang SKM. Ada ya, di Siantar itu ada alumni kita ya. Dia S1-nya di peminatan AKK dulu sih kan, kemudian di S2-nya juga AKK. Nah, dulu dia masih kerja di puskesmas apa ya, staf biasa ya. Kemudian waktu selesai S2 dia jadi pejabat sebagai kepala puskesmas di sana. Ada banyak ya kepala-kepala puskesmas yang latar belakangnya SKM. Nah, jadi kepala puskesmas itu sebenarnya bukan mesti dokter, ya kan? Karena jabatan dia sebagai kepala puskesmas struktural kan tidak ada kaitannya dengan mengobati pasien, ya kan? Dia kan memanage, ya kan? Memanage, mengatur, mengkoordinasi, lobby dengan apa di luar puskesmas. Nah, jadi saya dulu tesis saya S2 tahun 95, ya saya S2 di Surabaya, Unair. Saya tesis saya penelitian tentang job deskripsi kepala puskesmas ya, dengan sampelnya di kota Surabaya. Jadi seluruh puskesmas di Surabaya itu saya datangi ya, saya teliti apa sih kerjaan kepala puskesmas itu ya. Ternyata kerjaan kepala puskesmas itu lebih banyak manajemen, nggak ada kaitannya dengan pengobatan. Dia harus rapat, harus buat laporan, harus menghadiri undangan, bla 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 segala macam ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya ya waktu itu, karena waktu tahun 1995 itu mayoritas ya kayaknya hampir 99,99% ya kepala puskesmas itu adalah dokter ya. Jadi waktu itu juga ada wacana ya dari Kementerian Kesehatan, cuma kalah orang SKM ya kan. Di Kementerian Kesehatan itu kan banyak dokter ya kan. Jadi masih tetap lah ya kepala-kepala puskesmas itu seorang dokter ya. Jadi waktu hasil penelitian saya juga merekomendasi bahwa kepala puskesmas itu tidak mesti dokter ya. Jadi kalau di daerah-daerah ya kan dokter itu juga waktu itu jumlahnya juga masih sedikit ya. Jadi udah kepala puskesmas itu rekomendasinya adalah seorang SKM, karena SKM kan banyak manajemennya. Nah, jadi di bawah kepala puskesmas ya ada bidang ya. Bidang ini nanti akan membawahi apa pelayanannya. Nah, ini Kak Suka Tata Usaha, kemudian penanggung jawab UKM esensial. Nah, ini kan ada kata-kata esensial ya. UKM itu upaya kesehatan masyarakat. Kadang-kadang disebut juga pelayanan kesehatan masyarakat. Di Undang-Undang Kesehatan namanya pelayanan kesehatan masyarakat. Di SKN, nah, sistem kesehatan nasional kita istilahnya pakai UKM, upaya kesehatan masyarakat. Ya. Jadi ada upaya kesehatan esensial, yaitu ya pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, ya pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian pelayanan gizi yang bersifat UKM ya. Ini banyak ke promotif preventifnya lah ya. Pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, kadang-kadang disebut juga P3 ya. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. Inilah namanya esensial ya. Dan ini kadang-kadang terus berkembang ya. Pelayanan-pelayanan esensial ini artinya pelayanan esensial ini harus sama di seluruh Indonesia. Ya, jadi seluruh puskesmas itu pasti punya pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA-KB, kemudian pelayanan gizi, pengendalian penyakit. Cuma di sini, nah ini padahal disebut dengan pengendalian penyakit. Apakah ini harus include ya pelayanan penyakit, pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, apa ya, non-communicable disease dan communicable disease. Kemudian ada pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Kemudian, jadi kalau di dalam penganggaran kesehatan, ya setiap pelayanan ini ya harus dibuat kegiatannya. Apa yang harus dilakukan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan promosi kesehatan? Apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk pelayanan kesehatan lingkungan? Kegiatan-kegiatan itulah yang dijabarkan dalam bentuk rupiah. Setiap kegiatan itu kan harus ada uangnya, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan penganggaran di puskesmas. Ya. Kemudian ini semua harus ada kegiatannya.
Kemudian ada pelayanan apa ini penanggung jawab UKM, kemudian ada pelayanan pengembangan ya. Kalau pelayanan pengembangan ya, pengembangan itu tergantung dari apa namanya? Tergantung dari kebutuhan di masing-masing puskesmas dan juga ketersediaan sarana prasarananya. Misalnya ya, ada pelayanan kesehatan jiwa, ada pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera ya, kesehatan lansia, kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kira-kira sepengetahuan klien, ya kan? Kamu Tabita tinggal di mana kamu? Tempat tinggal atau tinggal sekarang, Bu? Tinggal sekarang. Di Medan, Bu. Oh, di Medan. Asalnya kampungmu? Tarutung, Bu. Tarutung. Kamu pernah nggak mengamati pelayanan puskesmas di Tarutung? Pelayanan kesehatan apa aja yang ada? Nggak pernah. Nggak pernah ya kan? Kalau di Tarutung saya kurang tahu, Bu. Jadi di mana yang kalau kampung saya dari Tarutung, Bu. Tapi kalau tempat tinggal di Palembang, Bu. Oh, di Palembang. Bukan orang ini lah, bukan tinggal di sana. Tapi pernah nggak kamu mengamati? Jadi kalian mulailah ya, walaupun kalian masih semester 4, ya kan? Itu coba diamati pelayanan-pelayanan kesehatan yang misalnya kamu tinggal di Palembang ya kan, di puskesmas itu apa pelayanan apa aja yang ada? Nah, saya mau nanya yang orang daerah ya kan, di daerah itu Regi Siombing ada, Febri Sakinah. Ayo, mana dia ini? Ini yang hadir 66 sama saya, berarti 65 ya kan? Ria Agustini. Kalian pernah dengar ada pelayanan kesehatan olahraga di puskesmas? Pernah? Pernah dengar? Nurfatihah? Pernah? Enggak pernah ya, karena ini tergantung dari apa namanya kebutuhan ya dan ketersediaan sumber daya manusianya, sumber dayanya lah ya, baik sumber daya manusia maupun anggarannya ya. Memang tidak semua puskesmas punya pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera. Kalau lansia ini kayaknya semua ya, karena di beberapa di hampir seluruh puskesmas di Indonesia ada pelayanan. Pernah dengar ada posyandu lansia? Pernah? Ada di tempat kalian posyandu lansia? Tahu, Bu. Nah, kan ada ya kan? Kalau pelayanan kesehatan jiwa ada? Ada. Nah, ada ya, karena ini juga wajib sekarang ya, terkait dengan pelayanan SPM ya, standar. Selain ini ya, selain di peraturan kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas, sekarang peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas itu peraturan nomor berapa? Yang sepengetahuan kalian? Nomor? Nah, ada nggak yang tahu? Peraturan Menteri Kesehatan. Jangan lagi dipakai yang nomor Peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas nomor berapa? Kalau anak FKM ya, apalagi nanti kalau misalnya kalian ikut tes PNS ya, peraturan-peraturan itu banyak kan ditanya. Ya, jadi jangan lagi pakai yang lama ya. Ya, jadi yang terbaru itu kalau yang lama nomor 9 nomor berapa ya? Jadi yang terbaru itu tahun 2019 nomor 43 ya, yang sebelumnya nomor 75. Nah, jadi jangan pula nanti kalian testing PNS kalian masih pakai peraturan yang lama ya. Nah, nanti gara-gara itu tak lulus lah kalian ya kan.
dibilang pula nanti kalian tak pernah belajar tentang peraturan tentang puskesmas ya. Jadi yang sebelumnya ya, kalau kalian pernah baca peraturan Menteri Kesehatan nomor sebelumnya ini ya, nomor 75 tahun 2014 ya. Tapi ini nggak dipakai lagi, jangan pula nanti kalian pilih ya peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas nomor, nah jadi ini yang lama ya, nomor 75 tahun 2014 ya. Sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah direvisi ya. Yang terakhir itu adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 ya. Ini banyak kali ya peraturan-peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan kalau nanti kalian testing PNS. Apa itu? Yang bukan tes psikologinya ya, tapi yang tes untuk bidang ya. Untuk bidang itu kan terkait dengan di tempat kerja itu nanti apa namanya ya, di tempat terkait dengan yang di tempat kerja lah. Kalau yang psikologi itu kan bersifat umum ya, apa sih namanya ya, saya pun nggak tahu itu ya, tes PNS itu. Saya lihat ya, banyak kali itu terkait dengan peraturan-peraturan tentang SKN, berapa jenis berapa jenis subsistem ya, itu dasar ya. Harusnya setiap anak FKM, mau dia peminatan AKK, mau bukan AKK, harus tahu. Ya. Nah, jadi ini yang peraturan, jangan pula nanti kalian bilang nggak pernah baca ya, nggak pernah dapat ya. Saya berulang-ulang saya ingatkan mahasiswa ini ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 ya. Jadi ini peraturan yang masih dibaca, masih terpakai ya. Jadi nanti kalau udah ada lagi yang keluar peraturan baru, yang ini nggak berlaku lagi ya. Jadi setiap ada perubahan, ada revisi, peraturan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, jadi di sini ada ya, ada pelayanan di puskesmas itu ada pelayanan esensial dan juga ada pelayanan pengembangan. Jadi setiap jenis pelayanan itulah ya dibuat kegiatan-kegiatannya dan kemudian itulah yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau uang ya. Jadi supaya paham dulu ya, di puskesmas itu ada pelayanan esensial, ada pelayanan pengembangan atau inovasi ya. Nah, kita yang ambil yang puskesmas tadi. Nah, penganggaran di puskesmas ya. Ada nampak ya? Nampak? Nampak share screen? Ini ya. Kalau dibesarkan dia jadi nggak nampak malah. Ya, jadi di puskesmas itu ya ada penganggaran di puskesmas ya. Kita lihat penganggaran. Prinsip-prinsipnya ya dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan elemen-elemen organisasi lainnya agar anggaran yang disusun dapat selaras dengan elemen-elemen tersebut ya. Jadi sering ada Jadi kadang-kadang puskesmas mengusulkan ternyata di Bapeda atau di Dinas Kesehatan ya item-item itu tuh nggak ada. Nah, jadi harus perlu sinkronisasi ya antara usulan dari puskesmas dengan yang standarnya lah ya, SOP-nya bagaimana. Ketidakcocokan yang kurang diantisipasi menyebabkan anggaran gagal mengakomodasi seluruh kegiatan organisasi dan hal ini berarti telah terjadi kegagalan anggaran. Kalau anggarannya nggak disetujui, ya kegiatannya nggak bisa dilakukan lah ya. Jadi setiap di puskesmas itu, setiap kegiatan itu ya harus diuangkan, dibuat dalam bentuk uang. Kalau nggak ada yang ngerjakan. Ya, nah, jadi misalnya ya dalam hal ketersediaan alat ya, misalnya untuk apa namanya imunisasi. Nah, imunisasi membutuhkan apa aja dia, ya, dan itulah yang dinyatakan dalam bentuk uang. Itulah yang namanya anggaran. Ya. Ketidakcocokan antara struktur biaya, kegagalan biasanya disebabkan ya ketidakcocokan antara struktur anggaran, struktur biaya dengan fase formulasi anggaran. Kesalahan terjadi karena pada fase formulasi anggaran tidak memperhatikan dengan teliti seluruh struktur biaya organisasi. Ketidaklengkapan dalam mengidentifikasi struktur biaya ya. Jadi nanti mana ada yang biaya tetap, biaya operasional, biaya pemeliharaan. Kemarin ada ya di singgung-singgung Bu Siti itu ya? Ada? Ada? Biaya tetap, biaya variabel, nggak ada. Itu di mana itu ya?
Di ekonomi kesehatan kayaknya ada juga itu di apa. Kemudian ketidakcocokan antara struktur biaya dengan monitoring anggaran. Ya, permasalahan timbul jika pada sistem pelaporan tidak dapat menjelaskan alasan terjadinya penyimpangan antara dana yang sudah dianggarkan dengan kenyataan yang ada. Ya. Kemudian nanti kita tengok ya di sini ya, di Puskesmas itu ada namanya POA, Plan of Action. Ya, dan di situ nanti akan ada apa namanya ya, tahapan dalam penganggaran di Puskesmas. Ketidakcocokan antara sistem kewenangan dalam unit atau departemen dengan proses anggaran. Jadi proses anggaran itu juga ya ada tahapan-tahapannya dari mulai ini nanti ya. Kemudian ini ada tujuan dan manfaat anggaran Puskesmas ya, kemarin kita anggaran secara umum ya. Anggaran merupakan alat yang efektif dan efisien untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan program-program kegiatan perusahaan. Ini perusahaan pula ya, demikian pula untuk rumah sakit dan puskesmas. Karena biasanya anggaran ini kan untuk lebih banyak ya ke apa namanya, pelayanan-pelayanan yang bersifat profit motif ya. Tapi di yang organisasi ya, organisasi pelayanan yang bersifat non profit motif ya, kayak Puskesmas kan non profit ya, memang dia organisasi ya. Jadi tetap juga ya ada anggarannya. Perencanaan anggaran dapat dicapai penggunaan yang efisien. Dengan perencanaan anggaran akan dapat dicapai penggunaan yang efisien dari tenaga, alat, dan obat yang dimiliki oleh Puskesmas. Dengan demikian, pemborosan dapat dihindarkan atau setidaknya dapat meminimalkan ya, dan dapat dikendalikan. Tujuannya adalah ya tujuan penyusunan anggaran agar pimpinan Puskesmas, pimpinan Puskesmas ini namanya kepala Puskesmas ya. Kalau rumah sakit, pimpinan rumah sakit apa namanya? Kepala rumah sakit. Hah? Kepala rumah sakit? Manajer kok. Enggak lah, direktur. Ya kan? Oh iya, direktur. Direktur Puskesmas, direktur rumah sakit. Saya dulu bolak-balik ya, pimpinan Puskesmas, kepala Puskesmas ya, enggak apa namanya, enggak konsisten ya. Waktu tesis saya itu saya dikritik ya, ini istilahnya apa di Puskesmas, apakah kepala Puskesmas atau pimpinan Puskesmas. Nah, yang standar itu penggunaannya adalah kepala Puskesmas ya. Agar kepala Puskesmas bersedia melakukan perencanaan dengan seksama bagi kepentingan Puskesmas, mengembangkan koordinasi dan kooperasi dalam organisasi, meningkatkan kepedulian staf Puskesmas terhadap perannya dalam organisasi, mengkomunikasikan sasaran, tujuan, program, dan kegiatan yang dapat diberikan, sumber daya yang dibutuhkan, dan pendapatan yang mungkin dihasilkan dari suatu program. Jadi Puskesmas ini juga bisa mendapatkan mendapatkan pendapatan ya dari pelayanan yang diberikan. Kalau sekarang pendapatan Puskesmas ya kan selain dari dari anggaran-anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah, mereka kan juga dapat dari BPJS Kesehatan ya, walaupun itu uang pemerintah juga ya kan. Pemerintah membayarkan iuran peserta PBI, kemudian nanti dari BPJS lah yang membayarkan ke Puskesmas. Itu apa namanya? Pembayaran yang diberikan oleh BPJS ke Puskesmas namanya apa? Nah, ini bisa jadi kuis ini. Pernah dengar? Namanya kapitasi, dana kapitasi. Pernah dengar? Enggak. Julio pernah dengar? Pernah dengar? Enggak pernah. Saya cuma tanya aja. Pernah dengar dana kapitasi? Enggak. Belum ya. Nah, jadi dana kapitasi itu ya kan. Jadi pelayanan yang diberikan Puskesmas, misalnya kita sakit, kita datang ke Puskesmas, itu kan dibayar, ya kan dibayarkan ke Puskesmas, tapi kita kan tidak membayar lagi. Kita itu namanya tripartit ya dalam apa ya? Ini nggak dapat ya di ekonomi kesehatan kayaknya saya kasih loh tuh ya, hubungan tiga pihak antara pasien masyarakat,
ya. Kemudian pelayanan kesehatan itu bisa puskesmas, bisa rumah sakit, dan juga pihak BPJS, ya kan? Gimana hubungannya? Kita membayar iuran ke BPJS, ya kan? Ya, setiap bulan kan kalau peserta JKN kita kan bayar tiap bulan iuran. Ya apa enggak sih? Kan kalau nggak ada yang merespon, kalian pun banyak kali menutup kamera kalian. Nggak ada satupun, cuma si Yulio. Salwa M. Pohan, Yulia. Kenapa lah kalian nggak mau membuka kamera? Jadi saya seolah-olah cakap dengan patung. Tak ada pun kalian di situ, tak enggak. Jadi sementara kalau di kelas itu kan tatap muka, ya kan? Ini nggak ada lah tatap muka, orang mahasiswanya tutup kamera semua. Salwa, Yulia, jangan-jangan nggak ada orangnya ini, ya kan? Tidur nih orangnya. Nah. Jadi pelayanan setiap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas itu dibayarkan oleh BPJS dalam bentuk namanya dana kapitasi, ya. Dana kapitasi itu dibayar di muka, belum pun kita berobat ke puskesmas itu udah dibayar di depan, ya. Gimana cara pembayarannya? Nah, puskesmas itu misalnya ya di satu wilayah kerja puskesmas, ada lagi konsep di puskesmas itu yang harus kalian paham juga, namanya konsep wilayah kerja. Pernah dengar konsep wilayah kerja puskesmas? Apa maksudnya? Apa maksudnya konsep wilayah kerja puskesmas? Dan jadi kadang-kadang gini disebut ya, pelayanan KB di wilayah kerja puskesmas dan pelayanan KB di puskesmas. Apa bedanya? Yunus Jebua. Ya, Pernah Bu. dengar konsep wilayah kerja puskesmas? Konsep kerja puskesmas itu yang di itu ya, Bu. Setiap kecamatan ya, Bu. Jadi kalau satu kecamatan ada 3 puskesmas, kayak mana itu konsep wilayah kerjanya? Itu berdasarkan banyak penduduk, Bu. Hah? Banyak penduduk? Iya, misalnya contohnya ya, kalau orang Medan, saya tinggal di KTP saya Helvetia ya. Jadi di Helvetia itu cuma ada satu puskesmas ya, tapi pelayanan kesehatan yang lainnya ada rumah sakit paru, ada rumah sakit swasta ya. Banyaklah di Helvetia itu rumah sakit swasta. Kemudian ada dokter praktek mandiri, ada dokter spesialis. Jadi kalau namanya wilayah kerja puskesmas itu bertanggung jawab semua pelayanan swasta, pelayanan pemerintah yang ada di kecamatan itu. Misalnya dia satu puskesmas ya, itu jadi tanggung jawab orang puskesmas. Tapi kalau pelayanan di puskesmas itu yang pelayanan yang semata-mata yang diberikan oleh puskesmas. Misalnya orang di puskesmas Petia ya, kalau dia konsepnya wilayah kerja puskesmas, ada anak diimunisasi bukan di puskesmas, tapi dia langsung ke dokter spesialis anak. Jadi kalau konsep wilayah kerja puskesmas, orang yang mendapatkan pelayanan di luar puskesmas, itu puskesmas juga harus menghitungnya, tapi bukan pelayanan di puskesmas, tapi pelayanan di wilayah kerja puskesmas. Jadi kalau misalnya ada data-data ya, kunjungan pelayanan imunisasi di puskesmas Helvetia rendah, ya. Targetnya 100%, tapi yang datang itu cuma 70%. Bagus apa enggak itu? Ya, belum tentu puskesmasnya salah. Karena pelayanan kesehatan banyak ya di wilayah kerja puskesmas itu. Ada bidan praktek mandiri, ada klinik-klinik swasta. Jadi orang tidak berobat ke puskesmas, tapi dia pergi ke swasta. Ya, nggak apa-apa. Misalnya pelayanan KB, orang nggak ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan KB, tapi langsung ke praktek bidan atau ke dokter spesialis obgyn. Ya, makanya kalau pelayanan di wilayah kerja puskesmas itu dia harus ada koordinasi
ya. Jadi pelayanan yang ada di bawah puskesmas itu harus memberikan laporan ke puskesmas. Ya, jadi supaya apa namanya ya, supaya pelayanan itu walaupun bukan di puskesmas, tapi ternyata masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kan sering itu ya, misalnya pelayanan penderita TB, ya penderita TB nggak berobat ke puskesmas, tapi dia berobat langsung. Kalau di Gaperta itu kan ada ini ya, ada rumah sakit khusus paru. Mereka langsung berobat ke rumah sakit paru atau berobat ke dokter spesialis paru, ya kan? Nah, jadi seolah-olah tidak mereka penderita paru ini tidak datang ke puskesmas dan tidak berobat, padahal mereka berobat ke fasilitas kesehatan lainnya, ya. Itulah yang jadi tanggung jawab puskesmas di wilayah kerjanya, ya. Jadi apapun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di bawah puskesmas, ya itu harus ada koordinasi. Tapi kan itu tadi kan kalau misalnya satu kecamatan satu puskesmas. Di Kecamatan Medan Kota ya, kalau nggak salah saya di Kota Medan, satu kecamatan ada 3 puskesmas. Nah itu kayak mana pembagian wilayah kerjanya? Ada puskesmas Teladan, ada puskesmas Maimun, ada puskesmas Pasar Merah. Nah, kalau nggak salah saya itu satu kecamatan ya. Jadi ada 3 puskesmas. Jadi lihat dia di bawah kecamatan kan ada kelurahan kan, struktur organisasi, struktur apanya kan ada kelurahan ya. Ya, misalnya kecamatan saya tahu ya karena saya tinggal di Helvetia ya, di bawah camat itu ada beberapa kelurahan. Di bawah kelurahan ada apa lagi? Ada apa di bawah kelurahan? Ayo. RT ya, Bu. Kita kan nggak punya RT di Kota Medan, mana ada RT? Nggak pakai istilah RT. Kalau di Jakarta iya. Nah, kalau di Medan apa istilahnya? Desa, Bu. Mana ada desa di Kota Medan? Ya, ada lingkungan. Yes, ya kalau di Kota Medan, di kota ya, biasanya pakai istilah lingkungan, ya kan? Saya di lingkungan 1A misalnya gitu ya. Jadi nanti ada beberapa lingkungan, dia jadi satu kelurahan. Kumpulan-kumpulan kelurahan ini jadi kecamatan. Kan itu apanya ya pembagiannya. Jadi nanti misalnya di Medan, yang tadi saya bilang ya, puskesmas di Kecamatan Medan Kota kalau nggak salah saya itu ya. Itu jadi kalau puskesmas Teladan dia berapa lingkungan? Nah, misalnya dari puskesmas Medan Kota itu saya pun lupa ya, tengok di kalau kalian mau nengok-nengok kayak gitu, kalian tengok di BPS ya. Nanti di badan laporan BPS Kota Medan atau BPS Palembang kalau kayak kamu atau BPS Samosir ya, itu lengkap itu ya pembagian wilayahnya. Jadi satu kelurahan berapa lingkungan. Atau kalau di kabupaten di Kota Medan ada ini ada dana desa. Untuk kota ada dana desa. Nah, itu dulu. Pernah dengar kan dana desa kan? Dapat ada di Kota Medan dana desa atau kamu Yuris kamu tinggal di mana? Saya di Riau, Bu. Nah, di Riau kok sama kamu juga di Riau ya? Palembang tadi ya. Yulia, Rahel Saragi, kamu tinggal di mana? Di Simalungun, Bu. Simalungun, ya kan? Simalungun itu bentuk pemerintahnya apa kabupaten atau kota? Kabupaten, Bu. Kabupaten, ya kan? Kalau biasanya dalam bentuk pemerintahan yang kabupaten, kalau Medan kan kota, ya kan? Itulah baru ada desa, ya kan? Nanti kumpulan desa-desa, desa dusun, ya kan? Terus dari kumpulan dusun ini nanti baru ke lingkungan. Nah, saya nggak tahu ya kalau yang kabupaten ya. Itu makanya ada dana desa itu adanya di bentuk pemerintahan yang kabupaten ya. Kalau kota nggak ada desa, sepengetahuan saya ya. Tapi cobalah kalian lihat di BPS ya, laporan BPS apakah Kota Medan nggak ada desa ya. Dan paling kecil yaitu adalah lingkungan. Jadi kumpulan beberapa rumah tangga satu lingkungan ya kan. Kumpulan-kumpulan lingkungan jadi kelurahan, kumpulan kelurahan jadi kecamatan ya. Ah, jadi itu tadi ya. Tadi apa cerita kita kok bisa sampai ke sana ya? Oh, apa tadi ya wilayah kerja puskesmas. Jadi kalau wilayah kerja puskesmas itu kalau dia satu kecamatan ada 3 puskesmas, dilihat dia terdiri dari beberapa lingkungan ya.
Saya punya lah ya ini ya. Ntar dulu saya lihat ya. Saya punya. Ntar dulu ya. Kesehatan. Nah, ini dasar data dasar puskesmas di Sumut. Sumatera Utara saya punya data ini, tapi yang terakhir masih 2019 ya. Data puskesmas di Provinsi Sumatera Utara ini laporannya 2019, tapi datanya 2018 ya. Kalian cari nanti, barangkali ini udah ada lagi yang terbaru ya. Saya belum sempat mencarinya lagi. Ini di puskesmas di Sumatera Utara. Nanti kalau kalian cari data puskesmas di Indonesia ada, atau per provinsi ya. Jadi kalau contohnya ini ya, ini kan lengkap ini ya, jumlah kabupaten. Di Aceh itu ada 23, jumlah puskesmasnya 348. Di Sumatera Utara, dari 33 kabupaten ada 581 puskesmas. Ya. Nah, kita lihat lagi, apa nama puskesmas di Sumatera Utara. Di Nias itu ada 10 puskesmas. Ya, 6 rawat inap, 6 yang non, 4 yang rawat inap. Ya, kalau rawat inap ini pasiennya bisa nginap ya, ada fasilitas rawat inap di puskesmas. Enggak semua juga ada puskesmas rawat inap ya. Ini kan enggak ada ya, di kota Pematang Siantar enggak ada yang puskesmas rawat inap. Kota Tebing enggak ada yang puskesmas rawat inap. Medan ada 13 puskesmas, walaupun enggak ada barangkali pasiennya ya. Ada puskesmas untuk apa puskesmas rawat inap ini kan perlu untuk di daerah-daerah ya. Kalau di Kota Medan barangkali tak ada pun pasien yang rawat inap ya kan. Jadi puskesmas di Kota Medan ini ya, ini 41 puskesmas ya. Padahal nanti jumlah kecamatannya ada 21. Ya, ini dia kabupaten nama-nama puskesmasnya ya. Di Kabupaten Nias itu ada 8 berapa puskesmas? Di Nias ada 10 puskesmas ya. Inilah dia ya, sampai sini. Nah, kalau di Mandiling Natal banyak kali ya puskesmasnya ya. Ada Mandiling Natal ada 26. Ya kan? Nah, ini Tapsel, Tapteng, ini adalah nama-nama puskesmasnya. Medan? Nah, kita lihat Sotobasa, Labuan Batu, ya, Asahan, Simalungun, dan semualah yang ada kabupaten di Sumatera Utara. Selatan, Kumbang Hasudutan, Serge ini banyak juga ya kabupaten, puskesmasnya ya. Paluta, Palas, Labuan Batu, Nias Utara. Nah, ini baru kota ya. Kan di sini nampak ya, ini masih kabupaten, ini mulai kota Sibolga ya. Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing, ya, Kota Medan. Nah, ini dia Kota Medan puskesmasnya ya kan. Bisa kalian lihat ini kan Kecamatan Tuntungan ada 2. Nah, di Kecamatan Medan Tuntungan ini ada 2 puskesmas. Puskesmas Tuntungan dan Puskesmas Simalingkar.